Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Ada penyakit dalam fisik kita yang bisa kita rasakan, seperti pusing, mungkin demam, batuk, pilek, atau mungkin penyakit-penyakit berat gitu ya. Selain fisik, kita juga sebagai manusia mempunyai roh, kita juga mempunyai jiwa. Kalau fisik mungkin kalau kita berasa pusing, mungkin karena lapar gitu ya, atau kurang tidur. Jadi kalau misalnya lagi pusing, makan, sembuh, atau kita tidur yang cukup sehingga pusing itu akan hilang gitu ya. Lalu bagaimana dengan jiwa kita? Apakah jiwa kita bisa sakit? Hari-hari ini kita sudah familiar dengan namanya mental illness. Sebenarnya apa sih mental illness itu? Kalau menurut Kementerian Kesehatan, mental illness adalah gangguan mental atau jiwa, kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi ya diantaranya. Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Iya Bu, ternyata di dunia ini aku baca terdapat lebih dari 200 jenis mental illness yang dialami oleh seseorang. Ya. Ada banyak banget ternyata ya Bu ya. Iya betul. Fisik kita itu bisa sakit, bahkan daging ini ya, tubuh kita itu ada expirednya ya Bu ya. Ada masa expired gitu ya. Betul sekali. Bagaimana dengan roh atau jiwa seseorang Bu? Apakah bagaimana dengan mental illness? Apakah yang saat-saat ini dengan yang hits banget nih ya, ada di berbagai sosial media, apalagi yang dialami oleh kalangan anak-anak muda, nggak kalangan anak muda, bahkan orang-orang yang sudah lebih dewasa juga pun mengalami hal tersebut. Bagaimana ini Bu, menurut Ibu dengan keadaan mental illness ini Bu? Memang itu lagi ngetren ya, Iya. tren gitu kayaknya. Tapi sebetulnya sih di masa lalu pun sudah ada ya hal-hal Iya. tersebut ya, cuman memang tidak, istilahnya aja kali yang berubah kali Iya gitu betul. ya. Dan belum ada sosial media ya. Belum Bu? ada, Iya. jadi belum tersebar Iya. ya. Atau orang yang mengalaminya juga tidak berkoar-koar Iya, ya, betul. diam-diam aja, tidak ada yang posting, tidak Iya. ada apa seperti itu. Ya, tapi kita harus kembali lagi kepada Alkitab ya Beka ya. Karena kita berbicaranya kan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Nah, kalau dengan adanya peristiwa atau kasus seperti itu, masalah seperti itu, seharusnya kita harus kembali dulu kepada aslinya kita, siapakah kita ini? Ya, kita harus kembali ke arah bahwa kita ini bukan hanya manusia yang hanya isinya jiwa Iya. dan ada di tubuh, tapi yang terutama adalah manusia roh. Iya. Ya, artinya manusia roh itu rohlah yang berkuasa atas manusia. Iya. Ya, di dalam tubuh manusia ini, ya, Tuhan menciptakan tubuh itu adalah untuk sebagai wadah atau sebagai katakanlah kayak casing ya, Iya. daripada rohnya Iya. dia. Ya, ketika dia menghembusinya, kita ingat penciptaan Adam dan Hawa, menghembusinya dengan rohnya, ya, itu dia membentuk dulu casingnya dari tanah liat seperti itu, kemudian dia isi dengan rohnya, bukan isi dengan yang lain-lain, bukan isi dengan hal-hal yang sembarangan atau isi dengan rohnya siapa iblis, tapi rohnya dia sendiri dia isi gitu. Dan ketika dia mengisi bentukan dari tanah liat itu dengan rohnya, nah itu diciptakan serupa sama image-nya dengan Tuhan Allah Bapa. Artinya juga manusia yang diciptakan itu setelah menerima roh dari Allah Bapa, mereka juga manusia itu menerima sifat karakternya. Iya. Yang itu adalah nempel di dalam menjadi jiwanya dia. Jadi dia bisa merasakan, bisa berpikir, Iya. memiliki kehendak. Nah, itu ada di jiwa dan tubuh, tetapi asalnya dari roh. Semua kehendak, perasaan, dan keinginan, pikiran itu ada di roh. Ya. Tetapi karena di tubuh ini sudah ada roh, ada rohnya Allah, dan itu harus nampak
dengan kalau roh saja itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Iya, betul, nggak Kemudian keluarlah dengan jiwa, jiwa dengan seperti katakanlah dengan keluarnya kita bisa menangis, ada air mata keluar, itu karena kita sedih, Iya. ya, seperti itu. Dari perasaan yang tidak bisa dilihat orang, tiba-tiba orang bisa ngeliat ketika ada air mata keluar, oh, orang tuh lagi sedih, sedih, tuh, iya, begitu ya, seperti itu. Nah, segala sesuatunya itu berasal dari roh, tidak kelihatan. Nah, dengan demikian kita tarik, kalau orang mengalami gangguan di mentalnya, Iya. berarti ada yang nggak beres di dalam rohnya. Iya. Itu dulu. Kalau ada yang tidak beres dengan rohnya, maka mentalnya atau jiwanya terganggu. Dan otomatis dengan mental jiwa terganggu, tubuhnya juga akan terganggu. Iya, betul. Ya. Jadi kita harus tarik dulu asalnya bukan hanya di mental saja, tapi di roh. Jadi gangguannya bukan hanya di mental, tapi harus cari dulu. Sumber dari gangguan di mental adalah gangguan di roh. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya adalah rohnya orang tersebut. Manusia, ya. rohnya orang tersebut. Rohnya itu yang terjadi permasalahan yang kemudian akhirnya membuat jiwanya itu tertekan. Iya. Membuat jiwanya tertekan, dan ketika jiwanya tertekan, maka akan meluaplah di dalam emosinya dia, akan meluaplah di dalam segala actionnya Iya. dia. Kalau orang tertekan, ada banyak hal yang bisa nampak Iya. dengan luapan tersebut. Ada yang diam, Iya. ada yang ekspresif dengan membanting atau memecahkan seperti itu. Ada yang tidak melakukan apa-apa, juga tidak menangis. Ada yang menangis juga, ada yang diam saja. Itu berbagai macam daripada orang tersebut kecenderungannya mau kemana. Iya. Ya. Kalau dia adalah orang yang mau selesai, dia akan luapkan itu dengan membanting atau memecahkan. Kemudian oke, selesai. Dia bisa tertawa lagi. Bisa ada yang Bisa, seperti iya, itu. Ada yang tidak, diam aja. Ada yang menyimpan, disimpan. Disimpan supaya tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, itu mungkin tuntutan dari dia harus tampil prima, dia harus tampil jaga image, Iya. semuanya seperti itu, jadi dia simpan. Ya, itu berbagai macam, tapi sumbernya sama, yaitu di manusia rohnya. Manusia rohnya dah. Dan apakah yang hal ini ya Bu ya, apakah itu dari iblis gitu ya, misalnya mungkin dia, apakah itu mental illness itu yang banyak itu ya, ada depresi, lalu ada anxiety, kecemasan yang berlebihan, lalu ada overthinking, lalu ada PTSD, gangguan stres pasca trauma setelah dia mungkin kehilangan seseorang yang dia cintai atau apa, sehingga membuat dia stres dan tertekan. Ataukah itu dari iblis datangnya semuanya, atau memang dari dalam diri kita sendiri gitu ya Bu? Kita harus kembali lagi, itu semua terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya tentunya dari iblis. Ya, tindakan akibat dari melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan untuk tidak memakan buah yang Tuhan larang, itu dari iblis, dan itu akibatnya adalah manusia mengalami kesengsaraan. Ya, karena terputus dengan Tuhan. Nah, dengan terputus demikian ya, segala pikiran, segala karakter, segala emosi daripada sifat-sifat iblis itu yang masuk juga dalam manusia itu. Ya. Dan setelah manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, di dalam diri manusia itu ada dua benih, yang baik dan yang jahat. Nah, ketika manusia kemudian masih terpisah dengan Tuhan, kita baca manusia semakin jahat, semakin jahat. Nah, itu sama dengan gangguan jiwanya juga terganggu. Kenapa dia bisa jahat? Selain dia makan ada benih itu, tapi juga karena tekanan seperti itu, depres, ya, itu akibat dari dosa, dari sifat iblis yang masuk, dan itu dia izinkan. Akhirnya dia tidak bisa menguasai, karena manusia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Kalau pada saat dia dikuasai oleh iblis, dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Akibatnya luapannya adalah emosi yang berlebihan, sehingga mereka semakin jahat. Ya, itu karena ya tadi itu karakter iblis sudah masuk. Namun ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, oleh karena Bapa tidak membiarkan kita sengsara demikian, dikuasai oleh iblis, tidak. Tapi Bapa membuat suatu rencana yang baru, yaitu keselamatan bagi kita.
dengan anaknya yang tunggal ya, untuk datang ke dunia ya, mati di kayu salib, dan ketika kita percaya kepadanya ya, kita beroleh hidup yang kekal. Tapi bukan hanya di situ, yang terutama ketika kita percaya, kita beroleh rohnya itu kembali. Roh Allah Bapa yang keluar itu tadi kembali lagi menguasai kita lagi. Iya. Sehingga kita tidak dikuasai oleh roh iblis, kita dikuasai oleh roh Allah. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini masih kita rasakan, Ya, masih betul. kita hadapi, ya. Tetapi yang membedakan adalah bila orang itu dikuasai oleh Roh Allah, tentunya adalah segala hasil pemikiran daripada Allah itu, perasaan Allah itu, kehendak Allah itu yang akan menguasai orang tersebut. Walaupun penekanan-penekanan dari dunia sama. Ya. Orang yang terima Tuhan dan yang tidak terima Tuhan mengalami kasus yang sama, dengan adanya penyakit-penyakit seperti itu, kemudian keadaan ekonomi atau Iya. malapetaka apa saja, itu semua mengalami. Iya, Tetapi yang membedakan, dia dikuasai oleh roh siapa. Ketika dia dikuasai oleh roh iblis, tentunya dia nggak tahan. Ya. Karena iblis memang tidak memiliki ketahanan di dalam mengalami penderitaan. Ya. Terbukti ketika dia diusir keluar dari iblis, dari surga. Ya, karena dia tidak mau mengalami penundukan diri seperti itu. Ya, tentunya ketika orang mengalami masalah seperti itu, seharusnya kita harus menundukkan diri kepada roh Allah ini. Tapi dia tidak, dia mau berontak. Aku nggak bisa terima masalah ini, aku nggak bisa, dia berontak gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti kita harus menyerah kepada masalah tersebut. Iya. Tapi yang terutama kita menyerah kepada roh Allah, roh kudus, supaya kita diberikannya hikmat bagaimana dengan masalah-masalah yang harus kita hadapi. Ya. Apakah kita harus meloncati masalah tersebut? Ataukah kita menembusnya, Iya. big through? Ataukah kita harus putar ke arah yang lain? Nah, itu Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat kepada kita. Mungkin terdengarnya klise gitu ya Bu Iya. ya. Tuhan, aku pun dulu mengalami gitu ketika aku lagi ada masalah. Tuhan itu adalah yang kesekian yang aku cari gitu, bukan yang nomor satu. Padahal aku udah pelayanan, aku udah kemana-kemana gitu ya. Tapi tetap gitu ya, ketika aku lagi down, ketika mentok gitu ya, nomor satu yang aku cari bukanlah Tuhan gitu. Dan ketika itu ada kayak denial gitu ya Bu, enggak gitu kan, sampai akhirnya ada satu titik di mana ngejedok gitu ya kalau dan ya udah nggak ada lagi yang bisa nolong kecuali Tuhan Iya. gitu. Dan aku bersyukur gitu ya, aku bisa melewati fase itu dan aku ketemu dengan Tuhan. Aku tahu gitu ada Tuhan Yesus yang ada gitu loh. Tapi banyak juga kan orang-orang yang tidak sampai di situ Bu, gitu ya. Maksudnya aku pun pernah ada di fase dimana aku ingin mengakhiri hidup aku sendiri beberapa kali gitu ya. Waktu aku masih SD, dengan bully, pembulian, lalu dengan keadaan keluarga yang tidak bisa aku terima, lalu keadaan orang tua juga, sehingga membuat aku beberapa kali aku pengen mengakhiri hidupku gitu ya. Dan beberapa kali juga aku menyakiti badanku dengan kalau dulu tuh ya aku nggak pernah cerita sih ke siapapun gitu ya. Aku tuh suka ambil gesper, lalu aku pukul-pukul diriku dengan gesper itu sampai badanku merah-merah, dan aku mencakar-cakar diriku gitu ya, dicakar-cakar sampai badan aku luka-luka. Dan waktu itu aku aku belum pelayanan sih, tapi masih teenager gitu ya, masih agak remaja gitu. Dan aku melakukan semua itu karena aku merasa tidak berguna, aku merasa failure, aku merasa tidak berharga dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika aku bertemu dengan Tuhan gitu ya, aku kenal Tuhan lebih lagi, aku pelayanan, aku bersyukur gitu ya. Dan tapi ada juga ya banyak orang-orang yang nganggap kalau itu adalah hal yang klise gitu, ketika mereka lagi, misalnya ada teman lah gitu, terus aku bilang, ya inget Tuhan. Tuhan itu gimana ya Bu ya, maksudnya orang-orang yang sementara butuh pertolongan, tapi ketika kita nawarin pertolongan mereka kayak, apa sih Tuhan, udah gue pakai obat aja atau apa gitu. Nah bagaimana menurut Ibu gitu ya, apakah ya udahlah sebagai kita ya, sebagai orang yang mungkin jadi temannya atau jadi orang tuanya, atau itu gimana ya Bu? Ya, sebelum ke sana, tetapi yang dikatakan mereka tadi mengenai istilah klise,
itu sebetulnya kurang tepat. Klise itu adalah bayangan. Oh, Jadi ketika kita bicara tentang Tuhan itu bukan sesuatu bayangan. ya, Itu adalah yang real. ya, Justru pelariannya itulah yang klise. Yang dari iblis itulah yang klise. Ya, yang klise itu adalah cuman bukan yang aslinya, belum yang aslinya. Itu yang disodorkan oleh iblis. Ya memang kadang-kadang banyak orang yang mengambil hanya comot istilah. ya, Ya seperti itu ya. Dan itu hanya karena mereka mau berdalih. ya, Ya mereka berdalih bahwa ini aku yang mendapatkan yang sesungguhnya. Ya sesungguhnya yang mereka carikan itulah yang klise. Tapi tentang berita tentang Tuhan Allah Bapa, tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus is not cliche, but real. Nah itu yang sering ini yang digoncang, diserongkan oleh iblis sehingga orang mempunyai pemikiran seperti orang yang berkata tadi, giliran lagi masa-masa kayak gini lu bicara Tuhan yang benar aja. Nah dia maunya apa? Mau kelihatan. ya, Tapi yang Tuhan ini walaupun tidak kelihatan, but He is real, ya, gitu loh. Dan yang kelihatan itu mungkin solusinya adalah gua minum obat tidur sudah. Itu Iya. bayangan. Itu hanya sekejap saja. Setelah itu kembali lagi pada persoalan lagi. Nah ini yang sudah dipakai oleh iblis sejak saat itu dengan pola pikir yang seperti itu. Jadi jangan cari yang klise. Klise itu Tuhan-Tuhan itu klise. Tidak, dia mau menyatakan bahwa yang dia cari itu sebetulnya ada di dalam Tuhan, tapi iblis serongkan, ya, gitu loh. Ya. Dan kalau kita melihat Raja Daud nih ya, dia juga mengalami stres yang banyak nih ya. ya, Di dalam kehidupannya dia, sekalipun dia sudah menerima pengurapan dari Tuhan, tetapi dia tidak langsung menjadi raja. Banyak hal-hal yang dia alami, dan itu banyak hal-hal yang dia alami yang juga membuat hatinya, jiwanya dia tertekan. ya, Ya. Kita baca di dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Tuh kan, gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di situ dulu kita bacanya. ya, Dia mengalami suatu masalah, tertekan. Ya. Tetapi dia tahu ketika dia tertekan dia harus lari kemana. Kalau kita baca di ayat yang pertama, kita baca 2 ya. Dia berkata, seperti rusa merindukan air, sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jiwaku tuh haus akan Allah. Jadi ketika mengalami masalah-masalah, sebetulnya jiwanya manusia itu merindukan Allah. Memang dibuat sedemikian supaya jiwa kita ini rindu akan Allah. rindu, iya, Ya. Tuhan mengizinkan kesesakan itu menimpa kita. Tuhan mengizinkan malapetaka atau segala macam itu menimpa kita, supaya kita ini rindu akan kehadirannya. Supaya jiwa kita ini tertekan, dan kita cry out, kita berseru
seperti Raja Daud berseru merindukan Tuhan. Dan ketika kita berseru merindukan Tuhan, maka dia akan datang. Walaupun kita merasa seperti Daud pun merasa, kenapa kau tinggalkan aku? Kayaknya aku kok ditinggalin. Ya. Tetapi ketika jiwa kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, itu seperti di samudera raya yang berpanggil-panggilan, deep calling unto deep. Jadi dari kedalaman-kedalaman itu memanggil yang di dalam. Dari kedalaman hati kita yang berseru-seru kepada Tuhan, itu memanggil Tuhan. Jadi itu bukan klise. Ketika kamu sadar bahwa yang kamu butuhkan adalah Tuhan, itu real, itu yang sesungguhnya, bukan klise. Dan kalau hanya pelampiasan ya dengan sesuatu, apakah itu minum obat, apakah itu minum minuman mabuk, minuman keras, atau dengerin musik atau apa, itu hanya sekejap, itulah yang klise. Itulah yang sejenak. Tetapi Daud tidak, dia mau yang betul-betul terangkat jiwa yang tertekan ini. Dan dia katakan pada dirinya sendiri, pada jiwanya, hai kenapa kamu tertekan? Ya, kenapa kamu tertekan? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, ketika mengalami suatu tekanan, Daud tidak lari kepada obat-obatan. Daud tidak lari kepada minum-minuman atau dia lari langsung bunuh orang atau semuanya. Tidak, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia tertekan banget jiwanya. Tapi dia ketika dia saat tertekan itu, dia berseru dan dia berkata kepada dirinya, jiwanya, come on, wake up, come on. Dia mengatakan, bangunlah. Ya. Apapun yang menjadi menekanmu, ingatlah bahwa Tuhanlah penolongmu. Dan dia berkata kepada jiwanya. Nah itu yang seharusnya. Karena Daud manusia rohnya, dia utuh. Manusia rohnya ini sehat. Yeah. Ya, tetapi masalah itu menghantam jiwa kita. Masalah dikejar-kejar, dia dikejar musuh, dikejar itu ngantam ke jiwanya. Tapi rohnya tidak terganggukan. Tapi jiwanya ganggu. Tapi dia gak bisa juga bergerak. Makanya dia harus berkata kepada jiwanya, hei kenapa kamu tertekan? Ingatlah bahwa Tuhanlah Allah Bapa itu adalah penolongnya. Nah di situ. Nah banyak orang membiarkan terlena. Iya, dia Ya. terlena dengan Kemudian masalah. mereka seperti memanjakan dirinya. Memanjakan, iya kasihan deh aku ini begini. Terus kita seperti kayak mengasihani diri kita sendiri. Terus it's okay, memang orang-orang begini semua seperti. Jadi aku boleh dong aku bersedih-sedih begini. Aku nikmati. Jadi ketika ditekan dinikmati tekanan tersebut dengan mengasihani diri sendiri. Tapi Daud tidak. Dia tahu dia tertekan. Dan dia tahu dia harus berteriak kepada Tuhan. Dan dia harus berkata kepada jiwanya, bangun kamu. Kenapa kamu harus tertekan? Ingat, yang menolongmu itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuh. Wow, iya memang kadangnya ketika kita mengalami masalah, kita lebih cenderung gitu ya Bu ya, lebih ke mengasihani diri kita sendiri. Kenapa ya Tuhan, kok nolongso banget hidup aku ya Tuhan, kok gini. Sementara kita bisa belajar ya Bu dari Raja Daud ketika dia mengalami masalah dan tertekan kan waktu itu salah satu aku ingat di khotbah Ibu bilang kalau Daud itu mengalami tes-tes dari Tuhan dan salah satunya tes tersebut adalah frustasi gitu ya ketika dia keluarganya dijarah gitu, diambil gitu segala macam sehingga dia menjadi frustasi. Tapi ternyata Daud bisa mengatasi hal tersebut ya Bu. Dia tidak tinggal di dalam frustasi tersebut, yaitu dia pass, jadi dia lulus dari tes tersebut. Ya. Peristiwa-peristiwa yang menghantam dia ketika dia dijarah, dihabisin itu disiklak ya. Tidak membuat dia down, tidak membuat dia discouraged, tidak membuat dia jadi lemah, tapi dia bangun. Seperti yang dialami, dia berkata, dia menguatkan dirinya sendiri. Dia bangun dan dia tahu bahwa kemudian setelah dia menguatkan dirinya sendiri, dia tahu harus kemana. Dia harus bergaul dengan Tuhan. Dan itu yang dicari adalah sumbernya. Sumber, bukan sumber dari persoalan itu saja, tapi sumber dari yang menghidupi kita ini, roh kita itulah sumber kita. Nah, roh kita sumbernya dari mana? Yaitu kepada Tuhan Allah Bapa. Roh Kudus itu adalah sumber kita. Dengan dia bergaul, dia mendekatkan diri, dia mengatasi dengan ayo bangun, bangkit. Kemudian dia berdoa, dia bergaul, bertanya, dan dia mendapat jawaban dari Tuhan apa yang harus dilakukan. Mengejarkah
Ya. Atau bagaimana? Nah itu ada instruksi yang selanjutnya. Itu setelah dia mengalami pergaulan dengan Tuhan. Tapi sebelum mengalami pergaulan dengan Tuhan, dia deal dulu dengan jiwanya. Dia dealing dulu dengan dirinya sendiri. Ya, come on, wake up, ayo bangun. Dia sudah pernah mengalami hal-hal itu yang dulu-dulunya. Ya seperti yang kita baca hari ini tadi, itu sudah dia alami. Kemudian dia ingat, oh aku pernah mengalami tekanan-tekanan itu. Tapi ketika aku mengalami tekanan itu, aku ingat, aku lari kepada Tuhan. Nah dia membangkitkan dirinya. Kenapa kita harus tertekan? Jadi kalau kita mengalami stres, ya siapa saja yang mengalami stres, ya janganlah engkau tinggal dalam stresmu itu. Iya. Tapi sadarilah bahwa itu adalah untuk dirimu bangun, ya. Kemudian bergaul lebih intim lagi kepada Tuhan, ya. Mencari wajahnya Dia, mencari Dia. Itu bukan sesuatu yang klise. Ya, mencari Tuhan adalah sesuatu yang real. Ya, tetapi yang disodorkan oleh iblis di depan kita, sekalipun kelihatannya nyata, ada makanan, ada minuman, ada obat, ada musik, ada teman-teman yang seperti itu semuanya klise, hanya sementara, hanya only a shadow, sementara saja. Tapi Tuhan, even though kamu tidak bisa melihatnya, but He is real. Iya, dan yang bilang healing jalan-jalan gitu Yeah. ya. Habis pulang ada lagi. Habis duit juga Masalah lagi. masalah lagi. Ya, memang hanya healing kita itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan saja, tidak ada yang lain di dalam Tuhan. Ya, ada satu ayat lagi yang saya mau sampaikan, ya tentang Daud ya di dalam Mazmur 63. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, di situ. Jadi Daud ini selalu mencari Tuhan. Selalu mencari Tuhan dan selalu dia tahu jiwanya dia itu haus. Yang bisa memberikan memuaskan dahaganya dia hanya Tuhan saja. Dan dia tidak lari kepada obat, kepada minuman, kepada anything yang semua ditawarkan oleh iblis. Ya, semua iblis akan menawarkan hal-hal tersebut ketika kamu jiwamu jadi goncang, haus gitu ya, seperti itu. Dan dia akan menawarkan kepadamu kayaknya ini betul nih, inilah penolongku, inilah yang aku butuhkan. Tapi sesungguhnya bukan yang ditawarkan iblis orang yang kamu butuhkan, tapi yaitu mencari, haus kepadamu. Jadi jiwa kita itu hanya haus kepada Tuhan. Bukan haus akan kasih sayang seseorang, bukan haus akan kasih perhatian orang lain, atau haus akan kenikmatan, tapi jiwa kita sesungguhnya haus akan Tuhan. Iya, memang udah kita udah mau cari-cari tetap balik segala sesuatu yang bisa memuaskan jiwa kita itu cuman hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Ya aku udah coba, nggak sampai obat sih ya Bu, maksudnya minuman keras, lalu tidur seharian, jalan-jalan, makan yang banyak, tetap aja gak bisa gitu ya. Hanya Tuhan. Iya, hanya Tuhan saja. Jadi sebetulnya kalau menurut saya tentang tadi kamu katakan yang lagi keluar sekarang adalah mental illness, ya sebetulnya bukan di situ. Yaitu yang penting, lebih penting adalah rohnya, manusianya sendiri dalam rohnya itu yang kering, yang kering, dan dia butuh air. Yang bisa memberikan air hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus saja. Iya betul sekali. Terima kasih Ibu. Sama-sama Beka. Aku belajar ya. Ternyata selama ini aku nyari yang susah-susah, jawabannya sesimpel itu, seperti Raja Daud ya. Iya betul. Dia memang dia juga mengalami dan dia menulis ya. Nah itu bersyukur ya kalau kita itu bisa membaca firman Tuhan dan itu terjadi dan itu menguatkan kita saat ini. Sekali. Ya, puji Tuhan di situ. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Beka. Saya percaya kita semua belajar banyak hari ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat satu hal, seperti Raja Daud, ketika dia mengalami masalah, larinya ke Tuhan. Jangan yang lain-lain, karena itu semu ya, klise gitu ya. Cuman bayangan hanya Tuhan yang bisa memuaskan
jiwa kita. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you.